Vespa on Matic. Video sekolah pembelajaran online mantap dan menarik. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat ya di rumah. Hari ini kita akan belajar tentang fungsi kuadrat. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian harus bisa menyelesaikan suatu masalah kontekstual dengan menggunakan sifat-sifat fungsi kuadrat. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang bentuk umum dari fungsi kuadrat. Di sini ada fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, dengan a-nya tidak boleh sama dengan 0 dan a, b, c adalah bilangan real. Jadi berkaitan dengan fungsi kuadrat ini mirip dengan materi kelas 8, yaitu materi fungsi dan juga gabungan dari materi persamaan kuadrat ya, dari bab sebelumnya. Selain bentuk umum yang seperti ini, ada juga dalam bentuk kuadrat sempurna. Di sini ada fx sama dengan a kali x plus b per 2a kuadrat ya, tambah d ini adalah diskriminan per min 4a. Jadi dengan d ini sama dengan b kuadrat min 4ac. Kita akan coba lihat beberapa contoh dari fungsi kuadrat ya. Di sini misalkan ada fx sama dengan x kuadrat ya, plus 5x plus 6. Nah, kalau pada persamaan kuadrat biasanya seperti ini, x kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0. Nah, tapi dalam fungsi kuadrat di sini ada fx sama dengan x kuadrat plus 5x plus 6. Ini bentuk umum yang di atas ini. Kalau untuk yang dalam bentuk kuadrat sempurna, di sini misalkan ada fx sama dengan misalkan ya 2 x plus 5 plus 4 misalkan. Nah, ini ada kuadratnya ya. Nah, di sini kalau yang bawah ini adalah bentuk dari kuadrat sempurna. Kalau yang atas ini contoh dari bentuk umum dari persamaan fungsi kuadrat yang fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Pada fungsi kuadrat di sini erat kaitannya dengan diagram kartesius. Nah, kita akan membuat grafik fungsi kuadrat. Langkah-langkahnya di sini yang pertama menentukan titik potong dengan sumbu x. Jadi kita lihat ada sumbu x dan sumbu y. Nah, ada titik potong sumbu x. Syaratnya adalah fx sama dengan 0. Nanti kita akan cari dengan contohnya, tapi kita jelaskan dulu. Yang kedua menentukan titik potong dengan sumbu y. Sumbu y yang tegak. Syaratnya adalah x-nya sama dengan 0 sehingga f0 sama dengan c. Yang ketiga menentukan titik balik. Di sini ada titik balik minimum dan juga titik balik maksimum. Untuk titik balik minimum kurvanya bentuknya seperti ini nanti melengkung ya. Nah, di sini ada titik balik minimum ya, titik balik minimum atau biasa dilambangkan dengan xs, ye. Cirinya adalah kurva terbuka ke atas, yaitu syaratnya a-nya lebih besar dari 0. Nilai minimum kurva yaitu ye. Jadi kalau misalkan ditanyakan nilai minimumnya, yaitu nanti ye-nya berapa. Kemudian ada titik balik maksimum ya, kurvanya bentuknya seperti ini. Kemudian ini adalah titik balik maksimum, biasa dilambangkan dengan xs, ye. Nah, cirinya kurva terbuka ke bawah. Syaratnya adalah a-nya kurang dari 0. Jadi kalau misalkan kita lihat ada fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, kalau a-nya kurang dari 0 berarti kurvanya terbuka ke bawah. Kalau lebih dari 0 berarti kurvanya terbuka ke atas seperti ini. Nah,
Koordinat titik balik atau puncaknya biasa ditulis xs, y, yang ini tadi ya. Kemudian xs ini ya biasa disebut aksis simetri ya. Ini untuk mencarinya yaitu sama dengan min b per 2a. Ini biasa disebut persamaan sumbu simetrinya, jadi simetrisnya tengah-tengahnya. Kemudian ye biasa disebut nilai y ekstrim, sama dengan di sini d per min 4a. D nya adalah diskriminan b kuadrat min 4ac. Ya, biasa disebut nilai maksimum atau nilai minimum. Selanjutnya kita akan mengerjakan satu soal, yaitu berkaitan dengan membuat grafik fungsi kuadrat, dan kita akan gambar pada diagram kartesius. Di sini ada contoh ya soal. Di sini ada fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 8. Kita akan membuat grafik fungsi kuadrat, menggambarnya pada diagram kartesius. Langkah pertama kita akan menentukan titik potong sumbu x. Jadi apakah nanti ya memotong di mana di sini di sumbu x-nya? Yaitu syaratnya yang pertama tadi fx sama dengan 0. Syarat pertama ya, fx sama dengan 0. Jadi kalau kita lihat di sini fx sama dengan 0, kita bisa tulis lagi fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 8 sama dengan 0. Selanjutnya yang ini yang kita akan faktorkan. Jadi berapa tambah berapa sama dengan min 6 kalau dikalikan 8, ketemu x min 4 x min 2 sama dengan 0. Berarti x1 nya sama dengan 4 atau x2 sama dengan 2. Nah, setelah ketemu ini ya, fx ini ya sama dengan y. Jadi fx ini sama dengan y. X nya ketemu, y nya juga ketemu 0 ya. Berarti titik potongnya 4,0 dan 2,0 karena y nya 0, x nya 4, x1 nya 4, x2 nya 2, berarti 4,0 dan 2,0. Kalau kita lihat di sini 4,0 berarti 4,0 di sini. Jadi potong kan memotong sumbu x. Kemudian 2,0 berarti memotong di sini. Setelah itu syarat yang kedua adalah menentukan titik potong terhadap sumbu y ya. Syaratnya tadi f0 sama dengan c. Berarti kita ganti x nya ini dengan 0. f0 sama dengan berarti 0 kuadrat min 6 kali 0 plus 8. 0 kuadrat 0 min 6 kali 0 0 berarti sama dengan 8. X nya tadi 0, y nya 8, berarti ketemu titik 0,8. Kita gambar di sini 0,8 di sini berarti. Nah, sudah ada 3 titik ya, tapi ini memotong sumbu x, yang ini memotong sumbu y. Syarat yang terakhir adalah kita harus mencari titik karena di sini a nya sama dengan 1 atau lebih besar dari 0, berarti kita akan mencari titik minimum ya. Jadi nanti kurvanya ini adalah terbuka ke atas. Nah, di langkah terakhir kita akan mencari titik balik minimum, yaitu tadi ya xs, ye, titik balik minimumnya. Nah, di sini xs nya tadi ada rumusnya min b per 2a. Min b ya, ini min 6, berarti min b nya sama dengan 6 per 2a. 2 kali 1 2 sama dengan 3. Kemudian ys,
Y sama dengan D per min 4A. D nya adalah B kuadrat min 4AC, karena waktu tempatnya tidak cukup di sini ya. D sama dengan B kuadrat min 6 kuadrat min 4 kali A nya 1, C nya 8, sama dengan di sini 36 kurangi 32 sama dengan 4. Setelah ketemu ini D nya 4 per min 4 kali 1, tetap min 4, berarti ketemu min 1. Berarti titiknya, titik baliknya ya, di sini ada XS nya 3, YE nya min 1. Nah, setelah ketemu ini XS dan YE, kita tambah di sini 3,1, 3 di sini, min 1 di sini, berarti titik di sini ya. Nah, setelah ketemu 3 syarat ini, kita akan gambar di sini ya. Di sini berarti gambarnya seperti ini, melengkung. Nah, seperti ini. Ini adalah grafik fungsi kuadrat dari fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 8. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Selanjutnya saya akan kasih kalian latihan soal untuk kalian kerjakan di rumah. Terima kasih.